Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi. Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah keluarga besar almarhum Bapak Haji Yusman dan Ibu Agustina beserta keluarga dan keluarga besarnya. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Muslimah Al-Amanah Ibu Hajah Sri Priyatini. Yang kami hormati jemaah Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Kita dapat berkumpul siang hari ini di kediaman almarhum Bapak Haji Yusman bin Haji Buyung Kalu untuk bersama-sama mengirimkan doa. Semoga almarhum diberikan kemudahan, diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, dan dijadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini juga keluarga besar almarhum Bapak Haji Yusman bin Haji Buyung Kalu juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita. Islamnya. Untuk itu, salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya berharap masuk dalam golongannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Setelah kata buka, acara diadakan bacaan Yasin dan tahlil, dan kita akan bersama-sama membacakan Maulid Bidai. Dilanjutkan dengan sambutan dan ceramah agama, akan dilanjutkan dengan doa, ditutup dan rahmat. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, marilah kita buka acara siang hari ini dengan membacakan Al-Quran Suratul Fatihah. Sebelumnya kita bacakan juga dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah walibutin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tunjukkan Fatihah berikutnya untuk keluarga besar almarhum Bapak Haji Yusman bin Haji Buyung Kalu. Semoga selalu dalam rahmat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan barokah, ilmu yang bermanfaat, dan selalu dalam lindungan Allah. Barakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mari kita bersama-sama menguatkan hati untuk bermunajat kehadirat Allah Ilahi Rabbi, untuk
dipimpin oleh Ibu Haja Iis Ali, Yasin oleh Ibu Haja Ambar, tahlil oleh Haja Iis Ali. Kepadanya dipersilakan. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب حصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على
يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب لا تقطع رجانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب تكشانا بنوري يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل الله يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب واسقنا جنانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد
وسلم وبارك على الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسف الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك يا جل قربي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام
حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائر والزاهر يسبح الآخر والأوائل والطالع والغارب ويهوده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أزهر بديع حكامه والعجائب في ترتيب هذه القوالب خلق مخا وعزما وعددا ومروقا ولهما وجلدا وشعرا ودما من أزم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسعة كرمه والمواهب ينزل به كل ليلة إلى السماء بالدنيا وينادي هل من مسترق هل من تائب هل من طالب جاجة فأمنه مطالب ولو رأيت القدام كياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وهابك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغوائب فيعادون وقد فازوا بالمطلوب والدلوك رضا المهبوب ولم يدع أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه الله الله الله
الله ربي فاجعلنا من الأخيار فياريها صباوي خذي قولي ربي وكنت عنده الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من الأخيار وابولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أجئتم من أتى مغتاب ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من الأخيار السلام عليك يا سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فقد أفاد منه البدور مثل حسنك ورأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا من قرر واستغفر بجبال فقفل حسني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث ردنا عطاء جمال فاخر المعبد يا نبي سلام عليك
صلوات كفى لربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونور الشام ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد
الهادي محمد يا الله ربي واجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله من لقى خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على صلى الله عليه صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم أمي وأرشدني الأستاذ ومعلمي الأستاذ والمعلمين Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarramah Fadilah Ustazah Atikah Soheh, semoga beliau dirahmati Allah, mata'ana Allah bituli hayatiha wa ulumiha fid dunya wal akhirah. Karena susah banget Bu ngundangin beliau Bu. Saya pakai asbab ponakan saya. Karena beliau lihat status saya, Om udah ada belum ustazahnya? Masa jeruk makan jeruk ya Bu? Makanya kita perlu dinasihatin oleh ustazah. Semoga ustazah dan keluarga dalam keberkahan Allah SWT. Ibu Haji Sri dan juga seluruh ibu-ibu haji yang lainnya, kalau saya absen semuanya jadinya arisan namanya ya. Dan seluruh saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, Mama dan Uwo serta Uncu serta mama-mama yang lainnya, uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuh asallahu ayyuballighahuma ila nabiyil karim habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu la yasurruni bihadhil munasabah bi dzikra maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi dzikra arba'ina yawman mata abi.
Terima kasih Ustazah dan seluruh ibu-ibu semuanya. Mohon maaf Ustazah tadi yang nyampein maulid cucunya, mohon izin. Jadi emang Ustazah suka kajiannya sama ibu-ibu. Jadi habis ini saya keluar dulu ya ngopi. Mewakili keluarga dari Bapak Haji Usman, sekali lagi jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah serta keberkahan kepada ibu-ibu semuanya serta bapak-bapak yang ngantar di rumah di luar. Setiap langkahnya menjadi keberkahan dari Allah SWT, pengampun dosa bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami hanya bisa mengundang, kalau menjamu mungkin belum maksimal, tapi insya Allah kami akan usahakan menjamu ibu-ibu semuanya insya Allah dengan sebaik-baiknya. Mungkin nanti jika ada makanan yang kurang berkenan, udah bungkus aja dah, bawa pulang. Kalau berkenan habisin aja dah. Insya Allah masakannya nggak beda jauh dari bapak. Karena Aldino udah dilatih sama bapak, adik saya. Kalau saya nggak bisa masak, cuman kalau masukin bumbu saja masuk baik, kata orang Betawi mah. Padahal kemarin kayak acara di apa tuh saya masukin aja bumbu-bumbu. Kata istri saya, telurnya enak amat. Itu baru telur saya bilang, belum ayam. Tergosok jadinya. Kalau saya beda ada pegangannya. Sekali lagi ibu-ibu terima kasih dan saya hanya bersyukur kepada Allah. Maka tadi diawali saya ucapkan innahu la yasurruni, yang buat saya senang itu karena emang nggak pernah ngadain maulid bu. Ya maulid kan di masjid aja ya kita ya. Emang kemarin mama bilang, bang adain 40 kan ini udah maulid, masukin dah. Gitu mah kalau maulid pasti manggil ustazah. Kalau abang lagi kan bukan maulid, namanya tahlil doang itu. Insya Allah nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat dari ustazah. Kebahagiaan kami insya Allah meliputi kebahagiaan ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu sehat juga ya bu. Balik juga sehat, istirahat yang enak. Ntar makan dah berkatnya rame-rame sama keluarga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Rabbi sabbi sabbi wa yassir amri wa hlul lisani wa yang terhormat Sahibul Bait keluarga almarhum Bapak Haji Usman bin Haji Buyung Kalu, Ibu Hajah Agustina beserta keluarga besarnya dan para sanak famili. Yang saya hormati Ustazah Atika Said yang pada hari ini dia sudah ada di kita. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah muslimah al-amanah beserta undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersyukur kehadiran Allah atas segala kenikmatan dan yang tiada terindah, khususnya nikmat aman dalam Islam dan nikmat sehat. Alhamdulillah kita dapat hadir di rumah Bapak Haji Usman bin Haji Buyung Kalu dalam rangka Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Usman bin Haji Buyung Kalu, seluruh keluarga besar dari istri beliau Ibu Hajah Agustina, kemudian Bapak Riki, anak, cucu, mantu semuanya yang ditinggalkan oleh almarhum. Mudah-mudahan
Allah berikan keberkahan, Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah insya Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh keturunannya menjadi keturunan yang melaksanakan sholat 5 waktu insya Allah sampai akhir hayatnya insya Allah. Seluruh jamaah, para ustazat, para orang-orang tua kami yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan dengan adanya ustazat, guru-guru, orang-orang tua kami, mudah-mudahan ambah keberkahan daripada acara kita pada siang hari ini, dan insya Allah menjadi sabab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga siang hari ini Allah mempertemukan kita di majelis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat-salawat kita menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Seluruh tamu undangan dalam acara 40 hari meninggalnya almarhum Bapak Haji Riusman bin Haji Buyung Kalu, kalau saya nggak salah ya, mudah-mudahan benar ya penyebutannya ya. Kita doakan Bu, bareng-bareng semuanya yang hadir di sini, kita minta sama Allah yang kuasa, mudah-mudahan almarhum diampunkan segala dosanya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup, kalau Bapak Riusman ini udah ketahuan ya Pak ya, insya Allah hari ini didoakan mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita nih yang masih hidup, yang ditinggal sama beliau, mudah-mudahan kita bisa mengemban, terutama semua keluarga besar, mudah-mudahan bisa mengemban amanah, terus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, mautul haq dikatakan, kematian itu pasti. Ya, nggak ada satupun yang bisa menolak kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyad. Dimanapun kalian berada, mati itu akan nyamperin kita, akan sampai kepada kita, walaupun kita berada di benteng yang pertahanan yang kokoh, gitu ya. Mau dimanapun, kita mau ngumpet di kamar, ngumpet dimanapun, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Ya Bu ya, nggak mandang tua muda, Bu. Ya. Kadang yang muda, kadang yang muda banget, gitu ya. Kematian itu pasti, semua pasti akan mengalami yang namanya. Cuma orang yang sudah meninggal itu ada yang sukses, ada yang enggak. Kita biasa ngomongin sukses itu buat orang yang masih hidup. Tuh, orang kalau yang masih hidup ukuran suksesnya apa? Kerjaannya bagus, ya. Kemudian apa? Ada rumah, punya apa lagi? Ada usaha. Itu namanya kita sukses dalam apa? Dalam hidup. Kalau ngomongin sukses hidup tuh gampang, enak. Tapi yang paling terpenting sebenarnya orang itu harus sukses kalau dia sudah meninggal. Ukurannya apa kalau orang yang meninggal dikatakan sukses? Orang yang sukses ketika dia meninggal, ketika dia sudah menutup mata, ketika dia sudah masuk alam kuburnya, masih ada orang di atas muka buminya Allah yang ingat sama dia dan mendoakan dia. Itu namanya orang yang sukses ketika dia sudah meninggal. Dan bisa didoain sama orang yang masih hidup,
itu bukan orang yang sembarangan. Ya. Baik dia orang tua, baik dia yang masih muda, begitu ya. Kadang orang punya anak banyak, ya, punya anak sukses-sukses di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi banyak juga yang nggak didoain oleh keluarganya ketika dia sudah masuk ke alam kubur. Ada salah satu riwayat dalam kitab Al-Mufid disebutkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Beliau ini satu ketika Nabi Allah Isa safar, melakukan perjalanan. Ketika dalam perjalanan Nabi Allah Isa itu melewati satu kuburan. Ketika melewati satu kuburan, Nabi Allah Isa melihat orang yang di dalam kubur tersebut lagi disiksa sama Allah, dipukulin. Luar biasa siksaannya. Sampai Nabi Allah Isa, beliau melewati kuburan tersebut, beliau diam dulu karena ngelihat ini siksaan yang di dalam kuburnya dahsyat luar biasa. Beliau doain sebentar, kemudian beliau jalan. Ketika beliau kembali dari safarnya, dari perjalanan jauhnya, melewati kuburan yang sama yang dia lewatin waktu berangkat. Ketika kembali, Nabi Allah Isa melihat orang yang di dalam kubur tersebut udah beda keadaannya. Yang tadinya disiksa lagi dipukulin sama malaikat dalam keadaan meraung-raung, menangis-menangis di dalam kuburnya. Nabi Allah Isa melihat ini orang yang di dalam kubur sudah dalam posisi nikmat. Kenikmatan lagi dia dapetin di alam kuburnya. Nabi Allah Isa karena melihat keadaan yang timpang dari beliau pergi sampai pulangnya, beliau nanya ke malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini orang siapa? Saya ingat waktu kita berangkat, saya lihat ini orang yang di dalam kuburnya lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata malaikat Jibril sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, "Ya Allah, Nabi Allah Isa mempertanyakan orang yang ada di dalam kubur tersebut." Jawaban Allah cuma satu. Kata Allah kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Allah Isa. Kata Allah, "Ya Jibril, kaifa u'adzibuhu wa waladuhu yadkuruna ismi." Kata Allah kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, gimana aku bisa nyiksa itu orang lagi? Sedangkan anaknya, anak dari orang yang di dalam kubur tersebut, di atas buminya Allah sedang menyebut-nyebut namaku." Dalam riwayat lain Bu disebutkan, ternyata orang yang di dalam kubur ini orang fasik. Dia punya seorang istri yang sedang hamil, ditinggal, ditelantarin begitu. Ketika ditinggal, istrinya melahirkan, ya pisah nih, dua orang ini nih, suami istri ini pisah. Istrinya melahirkan, anaknya besar sekitar 6-7 tahun. Kemudian sama perempuan itu, sama istrinya itu, anaknya ini dibawa, kalau bahasa kita itu ke madrasah. Kemudian di madrasah tersebut, anak tersebut sedang belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saat anak tersebut belajar kalimat Bismillah, saat itu juga adab orang tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ucapan Allah kepada malaikat Jibril, "Kaifa u'adzibuhu wa waladahu yadkuruna ismi." Bagaimana aku bisa mengadab orang tersebut sekalipun orang tersebutnya orang yang fasik, orang yang banyak melakukan maksiat. Sedangkan apa? Anaknya di atas muka buminya Allah sedang menyebut nama Allah. Penting buat kita memastikan kita menjadi orang soleh. Penting banget. Takaran orang soleh itu apa? Dia punya ilmu, dia punya adab, dia ikhlas dalam beramal. Ini takarannya orang soleh nih. Dia punya ilmu, adab, ikhlas, dan banyak melakukan amal soleh. Dalam Al-Quran disebutkan
ada doa malaikat yang khusus malaikat mintakan kepada Allah. Apa kata malaikat? Rabbana wa adkhilhum, Rabbana adkhilhum jannatil lati wa'adtahum. Ya Allah, ya Tuhanku, ini doanya malaikat khusus untuk orang. Ini kata malaikat, ya Allah, masukkanlah mereka kemana? Jannatil lati wa'adtahum, ke dalam surganya yang pernah engkau janjikan. Jadi Allah ngejanjiin surga buat siapa? Wa man sholaha min abaihim, orang-orang soleh dari orang tua nih. Wa azwajihim, siapa itu azwaj? Pasangan. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan. Jadi kadang kita suka mengukur kesuksesan hanya saat kita hidup aja. Tidak kan Bu? Kalau badan masih segar begini, itu masih segar-segar banget ini saya lihatin. Iya. Kalau badan masih segar, badan masih enak, apa yang dipengen? Bu? Nah, ini biasanya kepengenannya banyak ini. Pengen punya apa? Pengen punya rumah, gitu ya? Pengen punya uang banyak. Ini kepengenan kita nih. Ya. Padahal tujuan kita dalam hidup adalah apa? Kita yang tadi, kita meninggal dalam posisi sukses di dalam kubur. Nah, sukses itu apa? Masuk surganya Allah. Dan kepengen termasuk daripada orang-orang yang didoakan oleh malaikat, masuk surganya Allah. Makanya apa? Pastikan diri kita itu orang soleh. Kita nih, jangan kita nunjuk orang dulu, diri kita dulu kita tunjuk. Kita harus memastikan diri kita orang soleh. Ketika kita sudah memastikan diri kita orang soleh, apa yang harus kita pastikan? Pasangan kita. Kan tadi, waman sholaha min abaihim, orang-orang tua. Anggaplah orang-orang tua itu siapa? Kita kan semuanya udah jadi apa, masih orang muda ini? Orang tua apa orang muda atau muda banget kita? Gitu ya? Ini kan kita nih semua. Wa min azwajihim, dan dari pasangan-pasangan kita juga harus memastikan pasangan kita jadi pasangan yang soleh. Kemudian apa? Wa dzurriyyatihim, keturunan kita harus kita pastikan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Sukses, kita sukses di alam kubur kita. Kalau apa? Ya kalau begini nih, 40 hari kita masuk kubur, ada yang ingat. Dari siapa? Pasangan kita ingat. Tadi ya, ingat nih 40 hari, ayo bikin maulid, ayo kita bikin 40 harian. Oh, ini girang banget. Bahkan dikatakan Bu, ya, kita tuh kalau ngedoain orang yang meninggal, ya, maka itu doa kita itu akan dibawa di nampan emas, ya. Kemudian apa? Ditutup dengan serbet emas. Ini apa yang kita baca nih pada hari ini nih? Kita tadi baca apa aja Ibu? Yasin, tahlil, bacaan maulid kita. Dibawa nih sama malaikat, disampaikan kepada almarhum. Nih lihat, keluargamu di atas muka bumi Allah sedang mendoakan. Oh, girang. Dikatakan girangnya orang yang didoain di alam kuburnya itu melebihi daripada girangnya dia dapat dunia dan seisinya. Kita kan kalau pengen sukses, yang tadi saya katakan sukses di dunia, kita kepengen punya dunia dan seisinya, kita punya. Tapi kalau buat orang yang di dalam kuburnya, ya, doa-doa yang kita sampaikan ini lebih membahagiakan beliau daripada dia dikasih dunia dan seisinya. Ini Masya Allah.
Makanya kita harus memastikan kita nih punya anak pasti, punya keturunan, punya pasangan, punya keluarga, maka pastikan keluarga kita semua itu termasuk minas sholihin was sholihat, termasuk daripada orang-orang yang soleh dan juga termasuk daripada orang-orang yang solehah. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Kita nih, kalau orang yang sudah wafat sudah, insya Allah Allah bahagiakan di alam kuburnya, begitu ya, insya Allah. Ya, apalagi dengan doa-doa yang begini, ya apalagi kalau tiap habis sholat pasti, ya keluarga pasti akan mengirimkan minimal Fatihah sekali atau minimal angkat tangan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu. Makanya buat kita yang masih hidup, maka pastikan 2 yang kita kerjain semasa kita hidup. Apa itu? Yang pertama, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Nih, buat kita pribadi, buat kita dulu deh. Makanya saya ngomong dari tadi, kita dulu, jangan minjem orang, kita dulu. Kemudian kalau udah kita, siapa ya? Anak keturunan kita berarti. Apa yang harus dilakukan? Jangan tinggalin sholat 5 waktu. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang paling pertama nanti yang akan ditanya oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat apa? Sholat. Fa'in sholaha sholaha sa'iru amalih. Kalau sholatnya benar, sholat 5 waktu nggak tinggal, dia kerjain sunnah wajibnya, dia kerjain nggak dia tinggal, wabil khusus yang wajib yang 5 waktu. Fa'in sholaha sholaha sa'iru amalih. Sholatnya benar, maka amalan yang lain dianggap benar sama Allah. Wa'in fasadat, kalau seandainya sholatnya nggak benar, ada orang tua udah meninggal, anaknya sholat masih males-malesan, Dohor dia sholat, asar dia males, maghrib dia sholat, isya ketiduran. Wa in fasadat, kalau seandainya sholatnya berantakan kayak begitu, rusak sholatnya, fasada sa'iru amalin, maka sia-sia semua amalan yang dikerjain. Dia rajin sedekah, dia rajin puasa, dia rajin hadir majlis, tapi sholatnya nggak benar, fasada sa'iru amalin, maka rusak semua amalannya. Bayangin, sholat jadi penentu amalan kita yang lain. Makanya suka lucu kalau ada orang yang ngomong mau masuk surga lewat jalur lain, nggak lewat jalur sholat. Mau lewat mana itu Bu kira-kira? Ya, jangan sampai kita ninggalin sholat. Apalagi kita menjadi orang yang berani-berani ninggalin sholat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kata Nabi, inna syarra tariqus sholat, sesungguhnya keburukan orang yang ninggalin sholat, yata'adda sab'ina rajulan, maka akan mengenai 70 orang min ahlihi wa jiranihi, dari keluarganya bahkan tetangga-tetangganya. Bayangin gak? Orang gak sholat 1 ngerugiin 70, bahkan dalam riwayat lain bahkan keturunannya ke atas sampai Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini Masya Allah nih, ini Masya Allah. Sholat tahiyat, baca tahiyat kan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah, assalamu alaika, kan gitu. Kita beri salam sama siapa? Sama Nabi. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat, habis kita salam sama Nabi, kita nggak doain kok, assalamu alaina wa ala ibadillahis, dan keselamatan untuk kami. Itu bahasanya tuh dalam sholat nih, tahiyat kita nih.
Makanya kita kalau tahiyat minimal pas lagi salam sama Nabi atau salam kita ngedoain buat itu kalau bisa hadir hatinya. Kadang-kadang kita sholat suka kalau sholat pikirannya suka ngayap apa kagak? Ngayap ya, minimal itu. Minimal pas kita lagi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ibu mau tahu? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selamat untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Saya dari tadi lagi ngebahas orang-orang yang soleh nih. Tadi siapa? Kita, orang tua kita, gitu ya, keturunan kita. Kalau kita lagi sholat, kemudian kita baca itu, berarti kita lagi ngedoain orang-orang tua kita ke atas. Kita nih, kalau lagi sholat, anak sholat, kita orang tua dapat tuh transferan. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kalau kita orang soleh, anak kita orang soleh, ketika dia sholat kita dapat. Kita sholat, orang tua kita dapat. Orang tua kita sholat, dapat. Kalau dia ninggalin sholat, kita ninggalin sholat, Bu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang melaksanakan sholat sampai akhir hayatnya kita, insya Allah ya. Kalau kita ninggalin sholat, maka kita menghalangi doa yang baik tersebut kepada orang-orang tua kita. Menghalangi doa yang baik untuk kita, menghalangi doa-doa yang baik untuk orang tua kita, menghalangi doa-doa yang baik untuk keturunan-keturunan kita. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang gak soleh atau orang yang gak solehah. Jangan sampai kita menjadi orang yang berani ninggalin sholat. Karena ini kita harus tahu ya. Makanya setiap kita sholat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita ngelakuin itu aja orang tua kita kira luar biasa. Ya, kalau 40 hari, 7 hari, 3 hari gitu ya. Terus ada apa lagi? 100 hari, nanti ada haul. Ini mah baktinya kita secara zahir saja. Tapi kalau kita sholat, maka berarti kita menyelamatkan orang tua kita 5 waktu dalam sehari, Masya Allah. Ya, Bu, ada kisah. Ini ada kisah. Ada setan. Kenal setan? Mau kenalan sama setan? Ada setan, iblis. Ada orang, dia pengusaha, Bu. Dia pengusaha, saking banyaknya usaha dalam sehari ini dia bisa berpindah kotak gitu untuk bisnisnya. Setan ngikutin nih orang. Dari mulai subuh dia keluar rumah, dari mulai pagi lah, matahari belum terbit dia udah keluar rumah untuk ngurusin bisnisnya. Nih setan ngikutin. Dari mulai gelap sampai terang, sampai menjelang sore, sampai maghrib, sampai isya, sampai nih orang tidur. Nih setan lihat, nih iblis lihat, nih setan lihat, nih orang nggak sholat. Oh, nggak sholat nih orang. Ini setan, ketika ini orang mau tidur, nih setan kabur pergi. Kata ini setan apa? Kata ini iblis apa? Ana dulu ngingkarin Allah 1 kali. Ngapain tuh dia? Nggak mau sujud sama Nabi Adam. Ya. Qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Yang nggak mau sujud kan iblis doang. Ya. Kata ini iblis, kata ini setan ngomong gini, ana dulu ngingkarin perintah Allah 1 kali, dilaknat sampai hari kiamat. Ini orang dalam sehari udah ngingkarin Allah berapa kali? 5 kali. Anak nggak mau, pas azab turun namanya orang, anak kena kabur. Ini bayangin Bu, setan atau iblis saja kabur daripada orang yang nggak mau. Makanya kita jangan sampai. Kalau setan aja kabur, apalagi malaikat, ya naudzubillah min dzalik.
Ini yang pertama, jangan tinggalin sholat. Yang kedua, ini pengingat juga buat kita, jangan pernah berhenti nyenengin hati orang lain. Kadang kita manusia demennya ngapain? Demennya nyebelin. Enggak ya? Insya Allah sini orang-orang baik semuanya ya. Makanya jangan pernah berhenti menyenangkan hati orang lain. Ahabbul a'mali ilallah sururun adkhalahu ala qalbi akhihil muslim. Amalan yang paling dicinta, yang paling disuka sama Allah adalah kebahagiaan yang diberikan ke dalam hati saudaranya yang muslim. Nih kayak kita nih ngadain 40 hari nih kayak begini nih. Nanti 100 hari kan kita tradisinya begitu ya, adatnya begitu ya orang kita nih. Niatkan dalam acara-acara ini adalah untuk nyenengin orang. Kalau begini ada apanya Bu? Ada minumnya. Ya, ini udah kecium nih bawa apa nih? Ya, nanti orang makan apa? Hatinya girang nggak? Girang, senang. Perutnya kenyang, senang. Ntar ada apa? Ada yang ditenteng. Kan kita udah ngelirik-ngelirik gitu. Ya Ibu ya? Iya kan? Nanti yang pulang ke rumahnya ngapain nenteng kan? Punya anak, ada yang di rumah ngapain ntar? Nungguin. Saya aja dulu masih kecil kalau umi saya pergi ngaji, yang ditungguin apaan? Ya berkahnya, tentengannya. Iya, orangnya belum nyampe, kuenya udah kita tanggapin di ujung jalan begitu kan ya. Kita dulu zaman orang tua kita masih kecil begitu, zamannya orang tua kita ngaji, itu kan membawa apa itu? Membawa kebahagiaan, ya, kesenangan yang diberikan ke dalam hati orang yang hadir di sini. Ini masya Allah nih, ini masya Allah. Apalagi kalau ngadain acara-acara begini kita undang orang kan ke rumah. Kata Nabi sama Sayyidina Ali, ya Ali, ikram akrimud duyuf, muliain tamu. Kenapa? Karena tamu yang datang, yang duduk di rumah kita itu bawa rezeki, itu kata Nabi. Minimal apa? Bawa rahmatnya Allah, bawa keberkahan ke dalam rumah kita. Faiza kharaja, dan kalau dia keluar, maka dia keluar membawa hal-hal buruk yang ada di rumah. Bukan berarti itu nanti tamunya bawa yang buruk, enggak, tapi yang memang begitu. Yang baik didatengin, yang buruk dikeluarin. Zaman Nabi ada Bu, istri. Kita kan istri semua ini, bapak-bapak nggak usah ikutan deh. Ya. Zamannya Nabi ada seorang istri yang suka ngeluh. Ini buat kita nih. Kenapa dia ngeluh? Karena suaminya demen banget ngundang orang. Ibu ada nggak yang punya laki begitu? Ada temen gitu dibawa ke rumah, ntar ngomong sama istrinya, ini ada orang nih masakin gitu. Ada tuh Bu, laki modelan begitu. Zamannya Nabi ada tuh begitu. Suaminya demen banget ngundang orang makan di rumahnya. Ini istrinya, namanya orang ngundang makan berarti apa Bu? Istrinya masak, ya. Terus ngapain? Beresin rumah, bebenah. Terus udah makan ngapain? Nyuci piring. Kesel kagak? Kesel lah. Undang orang nunggu. Itu pasti kan begitu. Sama zaman Nabi juga sahabat begitu. Jadi jangan dibilang sahabat lempeng-lempeng aja, kagak. Sama sama kita. Ngomelnya juga sama. Gitu ya. Ngomel. Nah, ini sahabat ngomong sama Nabi, ngadu. Kalau sahabat kan enak ya Bu ya, ada Rasulullah, tinggal ngadu aja begitu. Karena ini sahabat ngomong gini, ya Rasulullah, nanti padahal paling demen ada orang yang makan di rumah saya, nggak tahu kalau orang makan di rumah saya tuh kayaknya hati saya tuh girang. Tapi ya Rasul, istri saya suka ngomel, suka marah, karena dia bilang capek. Ini gimana ya Rasul? Rasulullah cuma senyum aja. Rasulullah cuma senyum. Kemudian Rasulullah bilang gini, ntar berapa hari lagi anak mau ngamuk ya ke rumah ente.
bilangin sama istri ente, Bu, Rasulullah mau namu. Dia istrinya sahabat kan girang lah, yang tamunya Rasulullah. Ya kita aja kalau ada orang gede yang mampir ke rumah kita girang kagak? Girang, girang, harus girang, pasti girang. Apalagi yang mau datang Rasulullah. Dia sahabat ngomong ke istrinya, Rasulullah ntar 2 hari lagi mau datang ke rumah. Girangnya ini istri, dimasakin apaan aja, Bu, dimasakin apaan aja, dirapihin rumah. Rasulullah mau datang ke rumah, Rasulullah mau datang ke rumah. Waktunya Rasulullah hadir, datang ke rumah sahabat tersebut, dikasih makan. Wah, girangnya istrinya tuh ngintip-ngintip dari dalam gitu, Bu. Ngintip-ngintip, Rasulullah makan, alhamdulillah. Rasulullah suka, alhamdulillah. Sudah selesai makan, Rasulullah ngomong gini sama suaminya, ntar bilang sama istri ente kalau saya keluar dari pintu suruh dia ngintip. Ngomong gitu, Bu. Berarti kan Rasulullah tahu istrinya dari tadi ngintip, ya. Kata ini sahabat ngomong gini, tayyib ya Rasulullah, nanti saya sampaikan. Benar, dia masuk ke dalam ngomong ke istrinya, ntar kalau Rasulullah keluar lewat pintu itu ente ngintip ya, gitu. Kemudian Rasulullah bangun dari tempat duduknya, keluar dari pintu. Keluar dari pintu, istrinya ngintip. Ibu mau tahu? Ketika Rasulullah keluar, di belakang Rasulullah itu ada kalajengking, ada ular, ada binatang-binatang yang buruk yang nggak mau kita lihat. Keluar Rasulullah diikuti sama sahabat yang lain. Ini dalam pandangannya istri sahabat tersebut. Keluar itu yang nggak mau dilihat tuh semuanya keluar. Selesai Rasulullah pulang, esoknya ketemu sama sahabat. Ini istrinya di dalam, Bu, pas ngintip Rasulullah, kemudian ngelihat itu binatang-binatang yang menyeramkan itu keluar. Ini istrinya di dalam teriak, ketakutan kan, takut. Binatang-binatang menyeramkan itu keluar, berada di belakangnya Rasulullah. Selang berapa hari Rasulullah nanya sama suaminya, istri ente udah lihat? Kata ini sahabat, sudah ya Rasulullah. Begitulah kalau orang datang ke rumah itu nazala birizki, maka orang tersebut yang datang ke rumah akan membawa rezeki, membawa kebaikan, membawa rahmat, dan kalau dia keluar akan membawa segala keburukan yang ada di dalam rumah tersebut. Makanya kalau kita undang begini nih 40 harian gitu ya, niatin buat nyenengin orang yang hadir, maka insya Allah nanti pahalanya akan sampai juga kepada almarhum atau almarhumah, juga kepada keluarga semua ya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan keberkahan daripada acara yang dilaksanakan pada hari ini. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Kita baca Fatihah bareng-bareng ya, kita doain buat almarhum Bapak Haji Liusman ya, bin Haji Buyung Kalu. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Segala apa yang pernah beliau lakukan mudah-mudahan menjadi aliran pahala ke alam kubur beliau dan keluarga semua yang ditinggalkan. Ibunda Hajah Agustina ya, beserta dengan seluruh anak, cucu, mantu, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah beri keberkahan, Allah beri kekuatan, kelapangan hati, insya Allah seluruh keturunannya jadi keturunan yang taat, minas sholihin wa sholihat, insya Allah berkah, menjadi orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu sampai akhir hayat, insya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه في القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة صليلة إلا حضرنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء وشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وأحياها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا إلى من تمعنا هاهنا بسواب به وبأجاره والمحروم. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه عنه وأكرم نزوله واسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونصره من الخطايا كما ينقص الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لحياننا وميتنا والحديثنا وشاهدنا والغائبين والصابرين والكبيرين والذاكرين والأنصارين. اللهم من أحييته من الأرواح فأحيه على إسلام ومن توفته من الأرواح على أمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب